Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafid Firnas Sultan, bisa dipanggil Firnas. Saya dari program studi akuntansi 2020. Di sini saya akan mengangkat topik mengenai keberhasilan dan kegagalan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu dong, apa itu keberhasilan, apa itu kegagalan. Yang pertama yaitu keberhasilan. Keberhasilan yaitu merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Nah, selain itu, yang kedua adalah apa itu kegagalan? Kegagalan sendiri merupakan suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan. Nah, kegagalan ini merupakan suatu batu loncatan dari apa yang kita lakukan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Kita jangan pernah merasa bahwa diri kita ini, kita mengalami kegagalan, kita merasa gagal, kita tidak bisa mencapai suatu keberhasilan yang ingin kita capai, kita angan-angankan, kita ingin wujudkan, kita merasa down, kita merasa bahwa kita tuh belum pantas untuk menerima keberhasilan itu. Tidak. Kegagalan sendiri ini merupakan sebuah pelajaran di mana kita nantinya bisa mendapatkan suatu keberhasilan. Bayangkan ketika sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, Anda mendapatkan suatu kegagalan. Entah apapun itu kegagalan maupun kegagalan dalam mendapatkan target nilai yang Anda inginkan. Misal IPK 3,5 ke atas, Anda tidak mencapai hal itu, atau kalah dalam suatu hal, atau kalah dalam lomba, dalam apapun. Itu jangan dijadikan sebagai patokan atau target dimana kalian tuh, mungkin ini bukan jalanku, atau ini mungkin bukan takdirku, atau bukan kemampuanku di sini, seperti itu. Bukan. Jadikan itu sebagai sebuah pelajaran di mana nantinya Anda bisa mendapatkan suatu keberhasilan. Yang perlu diketahui dari kegagalan itu adalah Anda mempelajari kegagalan itu. Apa yang membuat diri Anda itu gagal di dalam tahap atau proses tersebut. Misal, dalam proses A, Anda misal lomba renang. Lomba renang Anda gagal mencapai juara 1, 2 maupun 3. Ya, Anda teliti di bagian mana Anda ini bisa kalah dalam renang. Misal dalam kecepatan, misal dalam tenaga, energi. Apa yang perlu diperbaiki dalam hal ini? Anda perlu memperbaiki fisik Anda perlu memperbaiki jam tidur Anda mungkin untuk mempertahankan stamina Anda dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, ketika nantinya Anda sudah mencapai tahap keberhasilan, janganlah pernah lupa dengan kegagalan-kegagalan sebelumnya yang pernah kita lewati. Kegagalan-kegagalan tersebutlah yang telah membantu kita ke jalan menuju keberhasilan. Jadi janganlah merasa diri Anda itu berhasil. Menurut saya sendiri, jalan menuju keberhasilan itu dapat dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama seperti Anda menentukan plan-plan apa yang akan Anda ambil, langkah-langkah apa yang akan Anda ambil ke depannya. Anda membuat to-do list yang penting di dalam hidup Anda. Gimana saya akan menentukan langkah ke depannya agar mencapai suatu keberhasilan tersebut. Dengan tadi meminimalisasikan suatu kegagalan-kegagalan di tengah proses perjalanan menuju keberhasilan nanti. Mungkin yang terakhir yang bisa diingatkan kembali dalam keberhasilan maupun kegagalan ini, jangan sekali-kali Anda mengenal atau sampai pada tahap yang namanya menyerah. Menyerah ini bukanlah suatu solusi Anda mencari suatu keberhasilan yang lain. Misal, aku gagal nih di pertandingan ini, mungkin aku gak bakal lanjut lagi, aku gak bakalan mencoba lagi. Gimana Anda bisa mau maju? Misalkan itu bakat Anda di situ. Misal saya sendiri, saya selalu gagal. Saya pernah gagal di lomba basket maupun lomba taekwondo. Saya kalah. Ya masa saya harus menyerah gitu aja kayak, aku kalah, aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa menang, apa aku udah aja. Enggak kayak gitu caranya. Kita teliti lagi seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kita teliti lagi, kita harus latihan lagi, kita harus mencoba lagi.
sampai akhirnya nanti kita mencapai titik di mana keberhasilan itu memuaskan diri kita sendiri. Karena apa? Kita terjun di dalam suatu kegiatan itu pasti kita ingin berhasil, bukan ingin gagal. Siapa sih orang yang pengen gagal? Nggak ada yang pengen gagal kan. Maka dari itu, janganlah kalian ini merasa diri Anda itu sudah tinggi. Jangan merasa diri Anda itu sombong. Ketika Anda memiliki sifat tersebut, Anda tidak akan pernah merasa gagal dan juga tidak pernah mencapai suatu keberhasilan di mana itu akan memuaskan diri Anda.